Gini loh bunda, caranya yang bener bikin donat frozen ya bun. Ini dari donat yang keras kayak gini nih, dengerin bun. Bisa kita sulap jadi donat yang empuk, menul-menul, ngembang sempurna, dan pas setelah digoreng itu ada white ringnya kayak gini nih bun. Asli ini donatnya cakep banget ya. Dari donat yang keras jadi donat yang empuk, hasilnya juga jadi banyak. Ini cocok buat stok frozen di rumah. Bikinnya juga gampang banget kok bun. Ini bunda-bunda bebas ya, mau bikin pakai resep donat maizena, pakai resep donat kentang, donat SP, mau pakai donat autolisis juga bisa ya, bebas bunda-bunda mau pakai resep donat apa aja terserah. Kalau kamu di sini pakainya resep donat maizena ya bun. Pokoknya semua jenis donat itu bisa kita jadikan buat donat frozen ya. Mau pakai resep donat kentang juga bisa. Nah ini adonannya tinggal kita oleni aja dulu sampai setengah kalis, kemudian tambahkan dengan margarin dan garam. Ini supaya adonannya nanti cepet kalis. Pokoknya kamu bikinnya pakai setengah kilo tepung ya, dan jadinya itu kamu di sini pakai dough 35 gram. Hasil donatnya itu jadi kalau nggak salah 27 pieces bun. Jadi setelah adonannya selesai dibagi-bagi, ini tinggal kita bulatkan aja ya bun. Ini tuh tadi kan setelah selesai ngadon langsung kamu bagi-bagi ya, tanpa perlu di resting atau tanpa perlu diistirahatkan dulu, bisa langsung kita bagi-bagi. Nah kalau udah selesai dibulat-bulatkan seperti ini, baru ini kita istirahatkan dulu adonannya biar rileks sekitar 30 menit aja ya, nggak usah sampai ngembang 2 kali lipat. Oh iya, ini adonan donatnya harus banyak pakai tepung kayak gini ya bun, biar gak nempel-nempel. Sekarang kita siapkan wadah ini untuk nanti disimpan donatnya di freezer ya. Untuk wadahnya harus dikasih alas dan juga kita taburi tepung dulu bagian paling bawahnya. Nah ini balik lagi ke donat yang tadi yang udah diistirahatkan 30 menit ya bun. Ini udah siap buat kita cetak. Di sini kamu pakai cetakan donat kayak gini ya supaya hasilnya lebih bagus. Kita taburi dulu pakai tepung terigu. Habis itu ambil satu bagian donat, kemudian kita cetak aja ya. Kalau bikinnya pakai cetakan donat kayak gini tuh hasilnya jadi lebih rapi ya bun. Nah ini kalau misalkan mau dilubangin tinggal dilubangin aja. Kalau misalkan gak mau dilubangin juga nggak apa-apa, nggak usah dilubangin ya. Nah ini ya bun, hasil donatnya tuh kayak gini udah rapi. Tinggal kita tata aja di box tadi ya. Ini kita simpan kayak gini. Untuk lapisan pertama kalau udah semua ini kita taburi dulu pakai tepung ya. Jadi kalau bikin donat frozen itu memang harus banyak tepung supaya nanti si donatnya nggak nempel-nempel. Lanjut ditumpuk aja ya, ditumpuk untuk adonan selanjutnya. Ditumpuk terus aja sampai penuh satu box. Jadi untuk donat frozen ini setelah adonan donatnya dibentuk, kita langsung aja masukin ke box ya, jangan ditunggu dulu ngembang. Ini langsung aja dimasukin di box, ditumpuk kayak gini. Kemudian kalau udah full kayak gini tuh kita tutup aja dan langsung dimasukin ke freezer. Jangan tunggu ngembang dulu, pokoknya setelah dicetak langsung masukin ke freezer kayak gini tuh. Kalau udah disimpan di freezer dan udah beku, aman banget ya, bisa tahan berminggu-minggu ataupun bahkan berbulan-bulan. Langsung aja ini kamu mau contohin yang udah selesai ya, yang udah beku. Sekarang kita tahap penggorengan. Tinggal kita pisahkan aja dulu donatnya satu persatu. Bisa dilihat kan bun, ini nggak saling menempel karena tadi tuh pas kita tata donatnya itu banyak tepung. Jadi donatnya tuh aman banget, gak bakalan pada nempel. Sekarang donatnya tinggal kita tata aja di alas donat kayak gini ya bun, biar lebih gampang nanti pas proses gorengnya. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita istirahatkan aja adonan donatnya ini sampai mengembang 2 kali lipat ya bun. Dari beku sampai ngembang itu bisa memakan waktu 1 sampai 3 jam ya. Disesuaikan aja dengan cuaca di tempat bunda-bunda. Kalau misalkan cuacanya lagi dingin, ini proses ngembangnya bisa lama banget. Kalau misalkan cuacanya lagi panas atau lagi bagus, ini cepet ngembangnya, bisa 1 jam juga udah ngembang. Kalau kamu di sini kebetulan lagi panas banget ya, jadi ini waktu 1 jam aja adonan donatnya udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap buat kita goreng. Sekarang tinggal kita goreng aja donatnya di minyak panas. Tadi kamu panasin minyaknya pakai api sedang ya. Ini minyaknya jangan terlalu panas juga dan usahakan minyaknya agak banyak. Kita goreng dulu sampai bagian bawahnya kecoklatan, baru dibalik. Ingat ya guys, goreng donat cukup sekali dibalik aja supaya donatnya nggak terlalu banyak menyerap minyak. Oke bun, ini donatnya udah mateng, bisa dilihat kan, ini hasil donatnya benar-benar cakep banget dan juga keluar white ringnya. Itu artinya ini kita berhasil bikin donat
donatnya. Ini udah selesai kamu goreng semuanya ya bun. Donatnya tuh benar-benar cakep banget ya, dan kayak squishy. Udah kamu kepal kayak gini tuh dia kembali ke bentuk semula. Ini benar-benar lembut banget donatnya. Ini bunda-bunda tinggal kasih topping aja sesuai selera ya bun. Kalau kamu di sini yang simple-simple aja, toppingnya pakai gula halus tuh. Udah jadi, udah dikemas, ini siap buat dijual bun. Bisa dijual 2.000 atau 3.000-an. Kalau kamu ini tinggal dibagiin aja deh ke tetangga-tetangga. Kalian percaya nggak aku bikin bolu marmer kayak gini tuh cuman butuh 5 butir telur aja. Jadi kali ini aku bikin bolu marmer ekonomis tapi rasanya tuh enak banget, teksturnya juga moist dan lembut. Ini cocok banget untuk sajian arisan ataupun cemilan di rumah untuk teman ngopi atau ngeteh. Yang pengen tahu cara pembuatan dan bahannya apa aja, simak terus videonya sampai selesai. Di sini aku menggunakan metode all-in-one atau mencampurkan semua bahan. Aku pakai 5 butir telur ayam dicampur dengan gula pasir, tepung terigu protein sedang, tambahkan maizena, susu bubuk dan juga SP. Tambahkan juga vanilla ekstrak. Nah, untuk takaran lengkapnya udah aku tuliskan di teks video ya, silahkan di screenshot. Karena di sini aku menggunakan metode all-in-one, jadi semuanya langsung aja dikocok menggunakan hand mixer. Pertama gunakan dulu kecepatan rendah sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah, naikkan kecepatannya ke paling tinggi dan kocok sampai adonannya mengembang kental dan berjejak. Kemudian tambahkan lelehan margarin dan juga minyak goreng. Nah, ini tuh suhunya udah dingin ya. Kemudian tinggal diaduk rata menggunakan spatula aja dengan teknik aduk lipat sampai adonannya tuh benar-benar homogen. Pastikan tidak ada endapan margarin atau minyak gorengnya di dasar wadah supaya nanti hasil bolunya tidak bantat ya. Untuk konsistensinya bisa dilihat seperti ini, tidak encer. Sebagian adonannya mau aku sisihkan dan di sini aku tambahkan aja pasta coklat, bisa pakai pasta black forest atau mau pakai coklat bubuk juga boleh. Tinggal diaduk-aduk aja sampai kecampur merata. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Untuk kebanyakan coklatnya itu boleh sesuai selera. Kalau ini aku pakai dikit aja udah bagus hasilnya. Lalu siapkan loyang. Nah, ini udah aku olesi pakai margarin dan juga tepung terigu. Ini aku mau kasih dulu adonan coklatnya 3 titik di bagian bawah. Kemudian ditimpa dengan adonan putih. Nah, ini diselang-seling aja, boleh sesuai selera, karena kalau mau bikin motif marmer itu abstrak aja ya diletakinnya, nggak beraturan. Ulangi cara yang sama secara bergantian sampai semua adonannya habis. Nah, untuk bagian atasnya ini aku kasih motif kayak gini aja pakai sumpit, tinggal diputar-putar. Sebelumnya oven sudah dipanaskan, kemudian panggang adonan selama kurang lebih 50 menit di suhu 160 derajat api atas bawah, atau sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Setelah matang keluarkan dari oven, ini tinggal dihentakkan sedikit kayak gini aja supaya nggak kempes. Kalau udah langsung dikeluarkan dari cetakan selagi panas. Sebelum dipotong ini diangin-anginkan dulu sampai suhunya turun ya. Nah, kalau udah bisa dipotong dan bisa disajikan. Untuk hasil dalamnya seperti ini, motifnya cakep banget. Walaupun menggunakan 5 butir telur aja, hasilnya tuh lembut banget. Ini enak, nggak seret, manisnya juga pas. Cocok banget nih untuk sajian arisan, hajatan, ataupun untuk cemilan sekedar untuk teman ngeteh ataupun ngopi. Gimana, gampang banget kan cara bikinnya? Ada nggak sih yang pengen buat Japanese cheesecake di rumah tapi takut gagal dan bahan-bahannya mahal? Kalau gitu resep ini tercipta buat kalian. Jadi pertama-tama campurkan 150 ml susu full cream, 140 gram keju cheddar parut, dan 50 gram mentega. Lalu dimasak sambil diaduk sampai kejunya meleleh ya. Lalu disaring untuk memastikan adonannya halus ya. Kalau udah dingin, masukkan tepung maizena dan tepung terigu protein rendah. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 3 butir kuning telur. Aduk kembali hingga tercampur rata, lalu sisihkan dahulu. Selanjutnya, campurkan 3 butir putih telur, 1/2 sendok teh perasan lemon, dan 1/2 sendok teh vanili. Lalu mixer hingga berbusa ya. Setelah berbusa, masukkan gula pasir secara bertahap sambil terus dimixer ya. Kemudian campurkan adonan kuning telur ke dalam adonan putih telur. Lalu aduk balik hingga rata. Selanjutnya pindahkan adonan ke dalam loyang 18 cm yang dialasi dengan baking paper. Lalu ratakan adonan pakai tusuk sate dan hentakan beberapa kali agar hasilnya tidak berpori besar karena udara yang mengendap sudah keluar ya. Nah, di sini aku udah siapkan air dalam loyang dan sudah dimasukkan ke dalam oven. Jadi airnya ini dalam kondisi panas ya, Bun. Lalu panggang di suhu 150 derajat, api atas bawah selama 65 menit atau hingga matang. Dan ini Japanese cheesecake-nya udah matang, angkat dan keluarkan dari loyang. Kelihatan dari potongannya kalau Japanese cheesecake-nya fluffy banget, Bun. Rasanya super ngeju banget, milky dan wangi banget.
Beneran ini enak banget, Bun. Orang nggak akan tahu kalau ini cuma pakai cheddar, nggak pakai cream cheese. Karena rasanya super duper ngeju dan premium banget, masuk mulut langsung meleleh. Resep ini cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan di rumah. Bikinnya gampang dan bahan-bahannya ekonomis. Semoga suka dengan resepnya dan selamat mencoba. Sekarang aku ngerti kenapa ini bisa viral di Malaysia, karena lihat aja deh, luarnya aja segaring itu, terus isian dagingnya yang gurih dan juicy, enak banget. Bikin sendiri aja yuk, gini cara bikinnya. Pertama, campurkan aja tepung sama garam, terus tuangkan air hangat dan uleni, masukkan minyak, uleni lagi dan istirahatkan sebentar. Uleni sampai halus dan bagi jadi 8 bagian. Bentuk kayak gini, masukkan ke wadah berisi minyak dan ratakan. Biarkan selama minimal 3 jam. Untuk isiannya pakai daging sapi dan campur dengan bawang-bawang serta bumbu-bumbu yang udah aku tulis ini. Aduk sampai rata dan koreksi rasanya. Sekarang bikin minyak tepung pakai terigu dan minyak panas. Tambahin garam dan merica bubuk. Aduk sampai rata. Setelah diistirahatkan 3 jam, adonannya udah lentur, bisa dipanjangkan kayak gini. Beri isian di ujungnya, lipat dan gulung sambil ditarik sampai jadi kayak gini. Oh ya, jangan lupa olesi minyak tepungnya ya. Lipat dan gulung, diamkan dulu 10 menit. Setelah itu penyet sampai gepeng dan goreng sampai garing kecoklatan merata. Dibalik biar rata ya. Dan ini dia Chinese beef roti. Yang bilang minyak goreng mahal, cobain dulu nih beli cream cheese. Harganya udah kayak emas, naik mulu tiap hari. Pikir beli tuh perasaan 180.000 doang. Nah kemarin ma aku bilang temen-temennya mau datang lagi kan, mau arisan. Dia request mau bikin cheese tart yang kayak arti rasa gitu. Pas aku mau bayar, gak taunya harganya 240.000. Dan kata yang jual, emang itu tuh harga cream cheese naik setiap bulan hampir 20 ribuan. Aduh sabar-sabar ya yang jualan makanan. Ini bikin dulu kulit pie-nya, tusuk-tusuk pakai garpu, terus tinggal dikukus aja. Ini kayak sekitar 20 menitan, udah mateng, jangan sampai gosong. Buat isiannya ini tuh aku bikin yang kayak Hokkaido cheese tart, karena kalau yang kayak arti rasa itu harus pakai torch dan aku nggak punya torchnya. Lagian nyuruh bikin apa-apa mendadakan, kan harus beli ya itu. Nah ini udah tinggal masukin aja cream cheese-nya, diaduk-aduk sampai kental. Kalau udah agak kental kayak gini, masukin adonan telur yang tadi dan dimasak lagi sampai jadi kayak fla gitu. Aku baru tahu ternyata masaknya itu dimasak dulu. Gimana ya? Ya begitulah pokoknya. Ini kulit pie-nya udah mateng, terus tinggal diisin aja sama isiannya. Terus isiannya tuh juga kayak cair banget, bleh-bleh gitu, gampang berantakan. Mungkin karena dimasak dulu jadinya cair dan masih panas-panas kayak gini tuh ditaruh di kulit pie-nya. Kalau udah tinggal diolesin aja pakai kuning telur. Bikin satu resep tuh ternyata jadinya banyak banget. Kirain cuma segini, nggak taunya masih ada teman-temannya lagi dan adonannya masih sisa kayak 1/4 gentong lagi. Jadi aku simpen aja di kulkas, nanti baru bikin pie-nya karena kulitnya cuma segini doang. Udah ini tinggal dipanggang dan ini udah jadi wangi banget, kayak wangi keju gitu. Terus bagian atasnya yang gosong-gosong tuh enak. Ini rasanya tuh kayak creamy, gurih-gurih susu. Pokoknya enak banget deh ini. Comot dulu satu.